Baik, terima kasih untuk kita semua yang saya kasih dan yang saya banggakan, Bapak Ibu pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Inspektur, Pak Kepala Badan Kepegawaian bersama timnya, Pak BLT Kepala Dinas PKO dan Kabid, kita sekalian yang saya kasihi. Patut kita syukuri pertemuan kita pagi ini, karena kita yakin dan percaya bahwa pertemuan kita pagi ini hanya karena penyertaan Tuhan, sehingga Bapak Ibu guru dari wilayah masing-masing datang ke sini, tiba dengan semangat, sehat walafiat, ya kemudian kita boleh bertemu dan berkumpul hari ini di ruangan ini. Sebelum kami menyampaikan beberapa pokok pikiran aspirasi kami soal Ibu Ripka Niti. Ibu Ripka Niti ini seorang guru yang waktu itu cukup viral persoalannya dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Luar biasa, kemarin itu menjadi kebanggaan kami bersama. Beliau menerima SK pensiunnya itu secara terhormat di apel di depan kantor Bupati Flores Timur ini, dan beliau pensiun di usianya yang ke-60 tahun. Ini juga kami patut menyampaikan apresiasi atas jembatan yang selalu disiapkan oleh pemerintah dalam memfasilitasi rekan-rekan guru yang mengalami persoalan. Lalu yang ketiga, terima kasih juga kami alamatkan kepada Bapak Sekda, Pak Kepala Dinas PKO dan juga Kepala Badan Kepegawaian yang sudah sangat aktif merespon semua yang kita tanyakan. Dan Bapak Kadis di sini juga saya menyampaikan, Pak Sekda juga, bahwa kadang informasi balasan itu saya screenshot dan berikan ke teman-teman, dan itu langsung bisa menjadi informasi yang dipedomani. Ini beberapa catatan kami yang menurut kami sangat bagus sebagai mitra, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup atas persoalan yang mereka alami. Terima kasih untuk itu, dan teman-teman sekalian kita berikan aplaus yang meriah untuk beberapa hal baik. Jadi kita sportif ya, kita menyampaikan persoalan kita lalu sudah ada tanda baik, kita harus berterima kasih. Kadang kita guru itu juga harus hanya menggerutu saat persoalan kita, tapi saat sudah diselesaikan kita tidak menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan aspirasi kami hari ini, kami bagi dalam beberapa poin, kurang lebih 7 poin, yang saya mungkin menyampaikannya secara cepat, lalu ada hal-hal lain nanti boleh ditambahkan oleh teman-teman saat dialog berlangsung. Beberapa pokok itu, yang pertama berkaitan dengan kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN. Ada beberapa poin yang kami coba dorong. Itu sudah dianggarkan dalam APBD 2022. Ini juga sempat ramai di media sosial. Saya memang tidak suka bermain di media sosial, tetap saya ikut membaca. Ada ASN kita juga yang dengan tahu dan mau menulis bahwa pemerintah tidak menganggarkan itu, hanya perjuangkan nasib dari para petugas medis. Padahal mereka tidak tahu baca DPA. DPA itu sudah teranggarkan dalam APBD 2022 untuk membayar Kesra tunggakan tahun 2020 semester 2. Demikian juga TPP di 2 bulan 2021 itu juga sudah dianggarkan di dalam APBD 2022 yang belum dibayar. Tinggal saja OPD minta untuk dibayar. Saya sudah perintahkan keuangan bayar. Kesra bayar 100% 6 bulan, jangan pakai cicil. Tinggal OPD yang harus meminta. Sudah dianggarkan ya Bapak Ibu guru. Kemudian terkait dengan tunjangan, yang namanya tunjangan ya, nanti secara teknis Pak Inspektur jelaskan. Tapi semua hal yang kita terima di luar gaji itu menggunakan kata tunjangan. Tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan penghasilan,
dan lain-lain tunjangan-tunjangan lainnya. Maka amanat undang-undang, aturan TP, peraturan Menteri Keuangan, tidak boleh ada pendobelan pembayaran yang namanya tunjangan. Maka terhadap kita yang sudah mendapat tunjangan TPG tidak bisa mendapat TPP. Terhadap kita yang sudah mendapatkan tunjangan tamsil, di undang-undang aturan dia tidak menyebutkan besar kecilnya. Kalau dapat besar nanti kurangnya ditambah oleh daerah, itu tidak ada. Bahwa sudah tidak boleh ada pendobelan pembayaran. Maka yang sudah mendapat tamsil dari DAP non fisik tidak boleh mendapat TPP. Terhadap ini, Bupati menyurati Menteri Dalam Negeri untuk meminta penjelasan dan Menteri Keuangan. Sampai hari ini belum ada penjelasan. Komunikasi secara langsung ke kementerian sudah dilakukan oleh teman-teman di keuangan dan bagian organisasi. Jawabannya tetap sama, prinsipnya tidak boleh ada pendobelan, kami akan balas surat. Sampai hari ini belum dibalas. Baik, beberapa hal yang perlu saya jelaskan atau saya informasikan kepada kita semua. Pertama soal sertifikasi. Sertifikasi untuk bulan Desember tahun 2021 kami sudah berproses mendahului perubahan dan juga permintaan sudah kami lakukan. Mungkin sebentar lagi pasti sudah masuk di rekening Bapak Ibu. Ya, itu saya pastikan kami sudah dorong. Karena memang di medsos banyak komentar kenapa terlambat. Urusan birokrasi pasti kita berproses, tidak serta-merta kita omong hari ini besok jadi. Kemarin memang dana triwulan 4 khusus bulan Desember sudah lengkap ada di rekening daerah. Namun dalam konteks pemangku di APBD, target kita itu tidak sebesar seperti yang kiriman dari pusat, sehingga dalam proses pembayaran juga masih mengalami ada hambatan administrasi, sehingga kita carry over ke tahun 2022. Dan sekali lagi sebentar lagi mungkin sudah masuk. Kemudian untuk 2022 informasi dari Jakarta bahwa di bulan Maret ini akan dikirim, dan harapan kami saya selaku PT bersama tim di dinas bahwa teman-teman kepala sekolah dan guru harus proaktif. Seperti apa proaktifnya? Karena ini rutinitas, bukan sertifikasi ini juga sewaktu-waktu, sehingga ada kewajiban di situ. Bagi guru yang sudah mengalami perubahan gaji akibat perkara, akibat mangkat, wajib melakukan verifikasi ke dalam data Dapodik. Tahun lalu itu memang pembayaran juga tidak tepat. Setelah uang masuk di rekening daerah, saya minta teman-teman yang mengurus aplikasi masih verifikasi sekitar 160-an guru yang belum melakukan verifikasi besaran gaji di Dapodik. Akhirnya terlambat, saya bilang bayar sudah. Setelah bayar ada guru mengeluh, satunya tidak seperti yang kemarin. Itu salah juga siapa? Itu harus kewajiban. Sehingga waktu ketua PGD tanya saya, kewajiban kepala sekolah dan guru, tolong sedikit merespon hak-hak teman-teman guru. Ini kan kerjasama baik. Ya, ini kerjasama. Kami juga mengaku ada kekurangan kami, dan saya di sana moto saya pelayanan tanpa batas untuk hak-hak guru. Jadi mohon supaya diperbaiki, diperhatikan. Mohon kerjasama. Kalau bulan Maret ini sudah masuk, harusnya dana itu sekurang-kurangnya 7 hari, paling lambat 14 hari ada di rekening daerah. Kami sudah merubah pola. Ketika ditransfer tidak ada rekomendasi, itu hak kami. Mengenai urusan hak lain berupa non sertifikasi, tunjangan itu juga kiriman dari pusat itu baru 6 bulan kita carry over waktu itu. Izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan jawaban yang ada. Yang pertama tentang kesejahteraan guru pada poin 1, saya pikir masih ada ruang dan waktu untuk kita boleh berdiskusi.
terkait dengan penyesuaian gaji guru kontrak daerah Kabupaten Flores Timur. Jika teman-teman di pemerintah daerah mempertimbangkan dari sisi keuangan, boleh juga bisa dipertimbangkan dari beban kerja Bapak Ibu guru. Lalu yang berikut, mudah-mudahan tidak ada narasi PHK begitu. Kenapa? Karena teman-teman mereka yang bekerja saat ini itu juga tidak sekedar masuk, tapi ada lembaga yang merekrut masuk atau membuka ruang untuk Bapak Ibu guru ini masuk sebagai tenaga kontrak daerah, sehingga tidak juga serta-merta misalnya ada peluang di PHK. Itu tentu juga harus menjadi refleksi bersama, sehingga kalau dari PGRI Kabupaten Flores Timur masih pada pandangan untuk kalau bisa berkaitan dengan kesejahteraan guru ini, kalau memang sulit sekali tidak ada perubahan peningkatan kesejahteraan, karena kita bicara soal peningkatan kesejahteraan, nominalnya tidak ditambah. Kalau bisa angka yang ada 1.150.000 itu tidak diotak-atik. Itu dari kami secara lembaga tentu mewakili suara-suara dari teman-teman guru, dan mohon mudah-mudahan dipertimbangkan. Ya, kalau bisa disampaikan ke Pak Bupati Flores Timur untuk boleh kembali mempertimbangkan hal ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terima kasih banyak karena beberapa poin teman-teman sekalian, baik gesra, non sertifikasi dan lain sebagainya, itu sudah dianggarkan. Tapi kita tidak bisa senang dulu karena baru dianggarkan. Kapan akan direalisasikan? Tadi disampaikan juga waktunya belum pasti. Baru digunakan diksi akan dibayar. Tetapi kapan itu kita juga belum tahu. Sehingga dari sisi kepastian belum pasti. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan poin 5 di bagian kesejahteraan guru. Jika benar-benar bahwa tambahan penghasilan pegawai ini tidak bisa diberikan kepada kelompok guru penerima non sertifikasi, maka perlu ada klarifikasi berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh Pak Bupati sendiri melalui media sosial, atau minimal informasi ini bisa dihapus lalu disampaikan satu informasi baru yang kemudian itu menjadi pedoman bahwa kelompok guru yang sudah menerima non sertifikasi tidak lagi menerima tambahan penghasilan pegawai. Kenapa? Di kalangan guru saat ini mereka sedang merindukan kapan mereka juga mendapatkan TPP. Ada informasi yang beredar bahwa Bapak Ibu kita bertahan dulu karena mungkin dalam waktu dekat Pergub nomor 26 tahun 2021 itu akan diubah pada bagian pengecualian, dan guru non sertifikasi pun boleh mendapatkan pembayaran TPP merujuk pada informasi yang disampaikan oleh Pak Bupati sendiri melalui media sosial pada HUT PGRI 25 November 2021.